Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan berdiskusi tentang keefektifan pembelajaran di tengah pandemi berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi Negeri. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan Tridharma Perguruan Tinggi Negeri. Yang pertama yaitu ada pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu ada penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Untuk mengutarakan pendapat tentang topik tersebut, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezra Taufaisiano, NIM 15206210027. Ini menyampaikan pendapat saya tentang keefektifan dari belajar daring ini. Pertama, saya menyampaikan bahwa pelajaran daring ini emang sesungguhnya efektif karena dibandingkan dengan pelajaran daring yang sebelum-sebelumnya itu lebih cenderung kita memiliki banyak program, banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran daring ini. Ini mana bila zaman sebelumnya yang pas masih masa mula pandemi itu sedikit kayak kurang ada program atau aplikasi yang dapat membantu pembelajaran daring ini. Sedangkan sekarang sudah ada banyak yang dapat membantu dan membuat pembelajaran ini lebih efektif daripada sebelumnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau sepikiran dengan Ezra, dipersilakan. Ya, saya moderator izin menyanggah. Mungkin memang pembelajaran di masa pandemi ini mungkin efektif, bisa menambah wawasan tentang kayak aplikasi pembelajaran itu. Tapi menurut saya ya, pembelajaran di masa pandemi ini kurang efektif sih, karena ya ada berbagai macam kendala, kayak misal semua pemerataan smartphone ataupun aplikasinya buat belajar itu belum merata loh. Kayak ada orang yang misal ya ekonominya kurang, itu kan pasti nanti. Nah, kalau menurut saya nih ya, di masa pandemi ini kan walaupun ada social distancing, mungkin perlu sih nih menerapkan salah satu metode pembelajaran one teacher one server. Jadi kayak misalkan guru tuh mendatangi lokasi siswa tuh, karena nggak semua siswa kan punya jaringan internet yang bagus tuh. Jadinya one teacher one server menurut saya alternatif yang bagus sih buat salah satu solusi pembelajaran di masa pandemi biar lebih efektif. Itu sih menurut saya. Oke. Menanggapi moderator. Silakan Saudara Agung. Tadi Jamil bilang kan guru mendatangkan murid. Jadi bagi saya tuh kurang efektif sih kalau seperti itu ya, karena jangkauan guru kepada murid juga tidak bisa kita lihat sama rata. Contoh ada guru yang muridnya itu jauh. Contoh seperti ini aja dah, ada guru di kelurahan A, tapi murid tersebut ada di kelurahan B. Apa bisa guru tersebut untuk mendatangkan muridnya itu yang di kelurahan B? Itu juga cukup modal besar daripada untuk memikirkan seperti itu ya, dananya mendingan dijadiin sebuah fasilitas untuk ke murid-muridnya daripada kita harus mendatangkan ke murid. Dananya nggak jauh beda. Oke, baik. Tadi Saudara Erza itu yaitu terhadap pro terhadap
pembelajaran online yang telah dilakukan selama keefektifan pembelajaran di masa pandemi. Sedangkan Saudara Jamil kontra terhadap itu. Dan juga Saudara Agung sangat pro terhadap maksudnya telah menyanggah apa yang diberi saran oleh Jamil. Mungkin ada pendapat lain yang bisa disampaikan oleh yang pihak lainnya, dipersilakan. Saya ingin berpendapat. Baik, silakan. Jadi menurut saya untuk mungkin menambah keefektifan belajar online ini, kita nggak perlu guru untuk mendatangin muridnya. Kita bisa kita bisa tahu ya kalau dengan anggaran yang ada mungkin cukup untuk memberikan akses terhadap murid-murid yang bisa dibilang tadi dalam tanda kutip kurang mampu. Jadi menurut saya belajar daring ini bisa dibuat lebih efektif lagi meskipun hal ini tidak terlalu efektif. Jadi sekian dari saya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada yang menyanggah atau mau menambahkan, dipersilakan. Saya izin berpendapat. Baik, silakan. Kalau menurut saya sih pelajaran daring ini online tidak efektif. Karena yang seharusnya para siswa itu bangun pagi, semangat berangkat ke sekolah, dan sekarang ini dia hanya belajar dari laptop ataupun handphone. Jadi menurut saya itu mengurangi semangat siswa untuk belajar dan sekolah. Itu aja, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin ada satu pendapat lagi tentang keefektifan pembelajaran di masa pandemi ini. Dipersilahkan. Saya dong. Baik, silakan. Menurut pendapat saya, belajar di rumah itu benar kurang efektif ya. Karena yang saya alami itu pada saat belajar di rumah itu yang pertama itu kayak males, terus rasa ngantuk berlebihan, jadi kurang dapet motivasi lebih, terus sama kayak ngerjain tugas seenaknya gitu. Terus sama kita jadi lebih bermalas-malasan lah kalau misalnya di rumah itu. Terus apalagi kita banyak pikiran kayak ini kuotanya kayak gini. Apalagi kan dari pemerintah itu kan walaupun udah dikasih kuota, masih banyak yang belum mendapatkan dana kuota dari pemerintah kan. Seharusnya di masa pandemi yang sekarang ini, di bulan-bulan sekarang ini, tatap muka itu seharusnya udah harus efektif, jangan kembali ke online lagi. Soalnya kan apalagi hampir berapa persen di Indonesia ini kan banyak banget yang udah vaksin nih. Nah, kenapa nggak mulai tatap muka aja gitu? Yang saya bingung kan, kenapa tatap muka itu dimulai dari anak SD, sekolah dasar atau TK, sedangkan yang divaksin itu dari umur 18 ke atas atau yang bisa disebut mahasiswa atau pekerja. Kenapa pemerintah malah milih yang dimulai tatap muka pertama itu malah anak SD sama TK? Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Izin menanggapi persoalan masalah prayoga ya. Iya. Satu, semangat pembelajaran. Yang kedua, kenapa SD yang didului? Ya benar, prayoga. Itu ya poin-poin dari opini lo. Di sini benar. Izin untuk menanggapi yang poin pertama dulu, semangat pembelajaran. Kalau kita ingin maju, ingin membuat sebuah perkembangan dalam diri kita sendiri, itu kembali lagi sih ke diri sendiri ya. Bagaimana menanggapi suatu permasalahan.
Jadi kita nggak bisa untuk berpikir, wah saya nggak semangat nih kalau belajar online gitu. Pasti kita juga harus merubah pola pikirnya dulu sih, bagaimana cara agar semangat kita ini tidak berkurang walaupun pembelajaran secara daring. Yang kedua, permasalahan kenapa SD didahului daripada kuliah. SD itu kan sekolah dasar ya, dimana dasar-dasar pendidikan itu diajarkan. Jadi kalau menurut saya itu sebuah kebijakan yang bagus sih dari pemerintah. Jadi SD itu satu dari pola pikirnya saja masih kanak-kanakan yang masih main-mainan. Kalau belajar di rumah pastinya pun juga pasti masih main-mainan. Jadi dengan cara membuat kebijakan SD didahului untuk sekolah offline nih, sekolah tatap muka, itu suatu kebijakan yang baik. Karena tuh SD itu sekolah dasar, di mana dasar-dasar pendidikan itu harus diajarkan secara langsung, secara tatap muka. Nggak bisa nih, kita kan kalau udah kayak kuliah kan udah tahulah dasar-dasarnya bagaimana, udah tahu cara pemakaian aplikasi-aplikasi smartphone dan aplikasi lainnya gimana. Nah, cuma dari SD, coba SD kelas 1 disuruh megang HP, itu yang sekolah nantinya anaknya atau orang tuanya gitu. Baik, jadi dapat kita simpulkan yaitu selama pembelajaran daring ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu ketika kita bersekolah di offline bagi SMP dan anak SMA dan kuliah itu mungkin sudah terbiasa dengan teknologi. Tapi bagi yang bersekolah SD menjadikan bermalas-malasan dan juga tentu saja tidak langsung berkenalan dengan HP karena itu tidak baik bagi kesehatan anak tersebut. Baik, mungkin itu saja diskusi pada pagi hari ini tentang keefektifan pembelajaran di tengah pandemi. Jadi sekali lagi dapat saya simpulkan dari hasil diskusi ini, ketika itu adalah pembelajaran di tengah pandemi itu mungkin sangat membawa pengaruh terhadap kehidupan para siswa, terutama yang dulunya awalnya offline atau tatap muka sekarang menjadi online. Mungkin ketika awal-awal kita persekolahan di tatap muka, awal daring, kita sangat senang. Tapi ketika sudah pertengahan, kita sudah mulai jenuh dikarenakan aplikasi ataupun implementasi terhadap pembelajaran itu jadi sangat tidak efektif. Namun ada juga kelebihannya, yaitu kita dapat belajar dan menggali apapun tidak hanya dari sekolah atau guru. Namun di antara lain kita ada kelemahan. Kelemahannya yaitu minimnya kuota bagi siswa yang tidak mampu. Dan dari itu pemerintah juga sudah mengeluarkan solusi, namun solusi itu tidak berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja diskusi pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.